Mas Bolo, yang kini masih berjualan bakso dan mie ayam di daerah Yogyakarta, pernah mengalami sebuah kejadian janggal yang hampir saja membuat usaha kulinernya itu gulung tikar. Awalnya, warung yang selalu ramai didatangi oleh pengunjungnya itu memiliki omset pendapatan yang terbilang sangat baik. Akan tetapi, beberapa bulan kemudian, pengunjung mulai berkurang drastis tanpa alasan yang jelas. Mas Bolo pun dibuat sangat bingung kala itu, sebab ia merasa kalau tak ada yang salah dengan kualitas makanan yang dia sajikan, dan juga warung tempatnya berjualan juga selalu dalam keadaan bersih. Kejadian itu sontak membuat Mas Bolo merasa cemas dan khawatir. Setiap hari, dia melihat kursi-kursi kosong di warungnya yang dulu selalu penuh dengan pelanggan. Dan karena tak ingin usahanya mengalami kebangkrutan, dia pun mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia bertanya pada tetangga dan kenalan, namun tak ada yang bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Mas Bolo pun kemudian mulai mempertimbangkan berbagai kemungkinan, termasuk apakah ada pesaing baru yang menarik semua pelanggan dari warungnya. Hingga suatu ketika, pemilik ruko tempat Mas Bolo berjualan datang untuk menanyakan mengenai perpanjangan sewa tempat usahanya. Pemilik ruko yang bernama Pak Bayu itu memang hampir setiap bulan sekali datang untuk menanyakan kemajuan usaha dari para penyewa ruko miliknya. Tapi sudah sejak 3 bulan terakhir kedatangannya, Pak Bayu baru datang kembali ke tempat Mas Bolo berjualan. Mas Bolo pun mulai berkeluh kesah tentang usahanya yang mengalami penurunan penjualan secara drastis kepada Pak Bayu. Mas Bolo juga cerita jika dia dan beberapa orang lainnya mendengar sebuah gosip bahwa warung Mas Bolo sedang terkena guna-guna. Karena hal itulah warung Mas Bolo menjadi sepi pembeli. Mendengar itu, Pak Bayu pun merasa kaget dan tak percaya. Dia tidak memberikan respon apapun terhadap apa yang Mas Bolo ceritakan. Pak Bayu hanya menyampaikan jika dia akan menaikkan uang sewa ruko yang ditempati Mas Bolo. Setelah itu, Pak Bayu pun berpamitan dan pergi meninggalkan warung bakso miliknya, berpindah ke warung lain yang menempati ruko miliknya juga. Tak mau menyerah dengan apa yang terjadi, Mas Bolo pun mulai mencari tahu tentang orang yang dapat memberinya solusi terkait permasalahan yang sedang dihadapi kala itu. Bak Gayung bersambut, Mas Bolo pun bertemu dengan Mas Gatot, salah seorang kenalannya yang juga tinggal di kota itu. Setelah menceritakan apa yang menjadi permasalahannya, Mas Gatot yang kebetulan juga sedikit banyak mengerti tentang hal-hal gaib menyarankan Mas Bolo untuk mengambil air Jolotundo yang ada di Gunung Lawu. Dan air itu akan dijadikannya syarat sebagai penglaris putih yang tidak membutuhkan tumbal apapun. Perjalanan spiritual Mas Bolo pun dimulai ketika dia diajak oleh Mas Gatot untuk mendaki Gunung Lawu tepat pada malam 1 Suro. Sekitar pukul 6:30 malam, Mas Bolo dan Mas Gatot serta 2 orang teman lainnya memulai pendakian itu. Mas Bolo yang sama sekali tidak mengetahui apapun tentang Gunung Lawu terus berjalan di belakang Mas Gatot yang sepertinya sudah sangat sering melakukan pendakian itu untuk kebutuhan spiritualnya. Malam itu, udara dingin yang menyelimuti seakan menguji tekad Mas Bolo untuk menemukan jawaban atas kejadian janggal yang menimpa warungnya. Dengan hanya membawa sebuah tas gendong kecil yang berisi 1 jaket, sebuah sarung, serta 1 botol air mineral berukuran besar, juga beberapa bungkus makanan ringan. Mas Bolo memulai pendakiannya. Tak seperti kebanyakan pendaki yang ditemuinya di jalur pendakian malam itu. Mas Bolo, Mas Gatot, serta Mas Soleh dan Nanang terlihat hanya seperti orang biasa yang sama sekali tidak berniat mendaki gunung. Pasalnya, semua pendaki yang mereka temui menggunakan peralatan lengkap dengan tingkat keamanan yang tinggi. Tapi, tidak bagi mereka berempat, yang malah terlihat seperti warga sekitar yang ingin berkebun saja. Jalan setapak yang menanjak dan gelap tidak menyurutkan langkah mereka. Di sepanjang perjalanan, Mas Bolo terus merenungkan berbagai hal tentang hidupnya, usahanya, dan misteri yang tengah dihadapinya. Barulah saat tiba di pos 1, Mas Bolo bertemu dengan beberapa pendaki lain yang juga melakukan pendakian spiritual. Mereka berdoa bersama dan berbagi cerita tentang pengalaman masing-masing. Disitulah Mas Bolo merasa mendapatkan kekuatan baru dari kebersamaan tersebut. Pendakian menjadi semakin menantang ketika dia harus melewati hutan lebat dan medan yang berbatu. Namun, dia terus berjalan dengan penuh keyakinan. Hingga pada akhirnya, dia sampai di sebuah tempat yang dikenal dengan nama Sumur Jolotundo. Di sana, Mas Bolo diajak masuk ke dalam tempat yang terlihat seperti gua. Dan di sana juga,
Mas Bolo beristirahat sambil menunggu Mas Gatot mengambil air yang akan digunakannya sebagai air yang dapat membersihkan warungnya dari berbagai macam energi negatif yang mengganggu. Setelah mendapatkan 1 botol air Jolotundo, Mas Bolo pun diajak untuk melanjutkan perjalanannya menuju ke salah satu puncak yang ada di Gunung Lawu. Tempat itu dikenal sebagai Hargo Dalem, salah satu tempat sakral di Gunung Lawu. Di sana, Mas Bolo duduk berdiam diri dan mulai bermeditasi. Dibantu arahan dari Mas Gatot, Mas Bolo pun terlihat berdiam diri hingga beberapa waktu di sana. Selama bermeditasi, berbagai bayangan dan ingatan datang silih berganti. Mas Bolo terus merenungi makna dari kejadian yang dia alami, serta mencari petunjuk dari alam semesta. Tiba-tiba, dia merasakan kehadiran seseorang. Saat membuka mata, dia melihat seorang sesepuh berpenampilan sederhana berdiri di depannya. Sesepuh itu kemudian berbicara dengan lembut, memberikan nasihat dan pencerahan tentang hidup dan perjuangan. Mas Bolo pun mendengarkan dengan seksama. Sesepuh itu berkata bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya adalah bagian dari ujian dan pembelajaran. Kejadian janggal di warungnya adalah peringatan agar Mas Bolo selalu waspada terhadap hal-hal negatif dan menjaga kesucian niat dalam setiap langkah. Sesepuh itu juga menegaskan pentingnya bersyukur dan tetap rendah hati, serta mengajarkan beberapa doa dan amalan-amalan tertentu untuk melindungi usahanya dari energi negatif. Setibanya kembali di warungnya, Mas Bolo dan Mas Gatot memulai proses pembersihan itu. Dengan penuh hikmat, mereka memercikan banyu Jolotundo di setiap sudut warung. Mas Gatot juga melantunkan doa-doa yang dia kuasai. Saat proses pembersihan berlangsung, suasana warung terasa berbeda. Ada rasa tenang dan damai yang menyelimuti tempat itu. Mas Bolo merasakan seolah-olah beban yang selama ini ada di warungnya perlahan-lahan mulai menghilang. Dia dan Mas Gatot bekerja dengan penuh keikhlasan, memastikan setiap bagian dari warung mendapatkan sentuhan air suci tersebut. Setelah pembersihan selesai, Mas Bolo merasa kalau warungnya benar-benar seperti baru. Energi positif yang ada di sana juga memberikan harapan baru. Beberapa hari kemudian, pengunjung dan langganannya mulai berdatangan kembali. Mereka terlihat merasakan kenyamanan yang berbeda saat berada di sana kala itu. Mas Bolo juga merasakan bahwa makanan yang disajikannya terasa lebih nikmat dan membawa kepuasan tersendiri bagi para pelanggannya. Perlahan tapi pasti, warungnya kembali ramai seperti sebelumnya. Namun, semua permasalahan ternyata belum selesai sampai di situ. Setelah 2 minggu merasakan gairah warungnya yang meningkat, Mas Bolo kembali merasakan kejadian yang sama seperti sebelumnya. Pengunjung tiba-tiba berkurang tanpa alasan yang jelas, dan situasi yang serupa dengan kejadian sebelumnya pun terulang kembali. Mas Bolo merasa putus asa dan bingung karena semua usaha yang telah dilakukannya seolah-olah tidak membuahkan hasil yang permanen. Merasa perlu mencari solusi yang lebih mendalam, Mas Bolo kembali menemui Mas Gatot. Mereka duduk bersama dan mencoba menganalisa apa yang sebenarnya terjadi. Mas Gatot yang merasa prihatin dengan kondisi sahabatnya menyarankan agar mereka berdua mencari bantuan dari seorang spiritualis yang lebih berpengalaman. Mas Bolo pun setuju dan mereka memutuskan untuk mengunjungi Ki Joko, seorang spiritualis terkenal yang memiliki kemampuan luar biasa dalam mengatasi masalah-masalah seperti ini. Setelah bertemu dengan Ki Joko dan menceritakan semua kejadian yang dialami, Ki Joko meminta Mas Bolo untuk bersabar dan mengikuti beberapa ritual tambahan. Ki Joko menjelaskan bahwa pembersihan dengan menggunakan banyu Jolotundo sudah sangat baik. Namun, masih ada energi negatif yang lebih dalam yang masih mengganggu warungnya. Dia menyarankan Mas Bolo untuk melakukan ritual penyucian yang lebih komprehensif dan juga mendalam. Ki Joko memberikan beberapa instruksi. Pertama, Mas Bolo harus mengambil air dari 7 sumber mata air yang berbeda untuk digunakan dalam ritual pembersihan. Air dari masing-masing sumber memiliki energi yang berbeda dan bisa membantu menetralisir energi negatif yang masih ada di sana. Kedua, Ki Joko memberikan semacam jimat pelindung yang harus diletakkan di 4 penjuru warung untuk menjaga agar energi negatif itu tak kembali. Belum sempat mengatasi permasalahannya, Pak Bayu yang merupakan pemilik ruko tempat Mas Bolo berjualan kembali datang. Tak seperti biasanya, wajah Pak Bayu yang biasanya terlihat tersenyum hari itu menunjukkan sebuah amarah besar yang siap dia tumpahkan kepada Mas Bolo. Dengan sikap yang juga tak seperti biasanya, Pak Bayu mulai membuka pembicaraan tentang sewa ruko yang ditempati oleh Mas Bolo. Masalah
sewa ruko ini nanti saja Pak kita bicarakan. Soalnya sekarang ini saya masih bingung karena warung saya sepi lagi, ujar Mas Bolo mengungkapkan isi hatinya yang terkait dengan pembicaraan masalah sewa ruko itu. Di ruko saya yang lain, saya juga sudah menanyakan mereka Mas, dan mereka sudah mempersiapkan uang untuk memperpanjang sewa tempat mereka jualan, balas Mas Bayu dengan wajah yang terlihat marah kepada Mas Bolo. Iya Pak, saya tahu. Tapi kan sewa kontrak saya masih panjang Pak, masih sekitar 6,5 bulan lagi. Jadi saya harap Bapak bisa maklum. Apalagi kondisi warung saya saat ini itu masih sangat sepi, balas Mas Bolo yang tentunya membuat Pak Bayu terlihat tambah kesal. Setelah tak menemui kesepakatan baru dengan Mas Bolo, Pak Bayu pun pergi meninggalkan ruko yang saat itu masih berstatus disewa oleh Mas Bolo. Tanpa berpamitan, Pak Bayu langsung pergi begitu saja, seolah-olah dia tak ingin lagi berada di tempat itu. Keesokan harinya, Mas Bolo yang dibantu oleh Mas Gatot pun segera berangkat untuk mengumpulkan air dari 7 sumber mata air yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Perjalanan mereka memakan waktu 1 hari penuh untuk dapat mengumpulkan air yang diperlukan. Setelah semua persiapan selesai, mereka kembali ke warung dan memulai ritual pembersihan yang lebih mendalam sesuai dengan arahan Ki Joko. Dengan penuh keyakinan, Mas Bolo dan Mas Gatot pun memercikan air dari 7 sumber mata air itu ke sudut warung, sembari melafalkan doa-doa dan mantra yang diajarkan oleh Ki Joko. Mereka juga menempatkan jimat pelindung di 4 penjuru warung, seperti yang telah diinstruksikan oleh Ki Joko. Ritual ini dilakukan dengan sangat hati-hati dan hikmat, memastikan setiap langkah diikuti sudah sesuai dengan arahan. Mas Bolo mengambil air kendi yang telah disiapkan dan memercikan ke dinding-dinding warung, meja, kursi, dan seluruh area tempat memasak. Sementara Mas Gatot melantunkan doa-doa dengan konsentrasi yang penuh, memohon perlindungan dan berkah dari Sang Maha Kuasa. Suasana warung terasa penuh dengan energi spiritual yang kuat, seakan-akan setiap sudut dipenuhi dengan cahaya kedamaian. Setelah air dari 7 sumber mata air itu dipercikan ke seluruh warung, mereka mulai menempatkan jimat pelindung di 4 penjuru warung. Jimat-jimat tersebut terbuat dari bahan alami yang dipenuhi dengan doa serta mantra khusus yang diberikan oleh Mas Joko. Mas Bolo menempatkan 1 jimat di setiap sudut sambil mengucapkan doa pelindung untuk menjaga agar energi negatif tak kembali. Setelah semua langkah selesai dilakukan, Mas Bolo dan Mas Gatot duduk sejenak untuk merenungkan apa yang telah mereka lakukan. Mereka merasa yakin bahwa kali ini usaha mereka akan membuahkan hasil yang lebih baik. Keheningan yang menyelimuti warung terasa seperti sebuah tanda bahwa semua energi negatif telah disingkirkan dan digantikan dengan energi positif. Dan benar saja, beberapa hari setelah ritual, perubahan mulai terasa. Setelah warungnya kembali buka, para pelanggannya juga mulai berdatangan. Mereka merasa nyaman dan tenang saat berada di warung Mas Bolo. Aroma makanan yang menggoda dan suasana yang hangat membuat warung itu kembali menjadi tempat favorit bagi banyak orang. Akan tetapi, semua itu hanya bertahan selama 1 minggu. Dan setelah itu, kondisi warung milik Mas Bolo kembali sepi. Keadaan pun dibuat semakin memburuk dengan adanya pertengkaran Mas Bolo dan istrinya serta keluarganya. Sehingga Mas Bolo lebih memutuskan untuk menutup warung baksonya untuk sementara waktu. Tak cukup sampai di situ. Setelah memutuskan untuk menutup warungnya, Mas Bolo pun jatuh sakit. Dan penyakit yang dia alami terbilang cukup aneh. Sakit kepala yang sangat luar biasa menyiksa saat itu. Terjadi hanya pada jam-jam tertentu saja. Rasa sakit tersebut datang dengan hebat, yang hingga membuatnya tak mampu melakukan apapun selain berbaring dan menahan rasa sakit itu. Keluarganya pun dibuat kaget dan sangat khawatir melihat kondisi Mas Bolo. Mereka sudah membawa Mas Bolo ke beberapa dokter, namun tak ada yang bisa memberikan diagnosis yang jelas. Berbagai obat sudah dicoba, namun sakit kepala itu tetap datang di waktu yang sama setiap harinya. Dan itu membuat Mas Bolo semakin lemah dan putus asa. Merasa penyakit ini mungkin berhubungan dengan masalah spiritual yang belum terselesaikan, keluarga Mas Bolo pun memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang paranormal yang terkenal di daerah mereka. Setelah sebelumnya memberitahukan kondisi Mas Bolo kepada Mas Gatot, akhirnya pihak keluarga pun sepakat membawa Mas Bolo ke rumah Mbah Surip atas saran dari Mas Gatot. Mbah Surip adalah seorang paranormal yang memiliki reputasi baik dalam membantu orang-orang yang mengalami masalah gaib dan spiritual. Dengan harapan besar, keluarga Mas Bolo pun membawanya ke rumah Mbah Surip yang terletak di sebuah desa di daerah Yogyakarta.
Rumah itu tampak sederhana, namun penuh dengan benda-benda ritual dan aroma dupa yang menenangkan. Setibanya di sana, Mbah Surip menyambut mereka dengan ramah. Setelah mendengar cerita tentang sakit kepala aneh yang dialami oleh Mas Bolo, Mbah Surip pun meminta Mas Bolo untuk duduk dan menunggu sejenak. Mbah Surip kemudian mulai melakukan pemeriksaan spiritual, mengamati aura dan energi di sekitar Mas Bolo dengan tatapan tajam. Setelah beberapa saat, Mbah Surip pun mengangguk pelan. Dia menjelaskan bahwa sakit kepala yang dialami oleh Mas Bolo bukanlah penyakit biasa. Menurutnya, ada energi negatif yang sangat kuat yang menempel pada Mas Bolo. Dan energi itu berasal dari sebuah sumber yang belum dapat dilihatnya. Akan tetapi, Mbah Surip menyampaikan jika energi hitam tersebut mungkin berhubungan dengan masalah di warungnya yang belum sepenuhnya terselesaikan. "Sepertinya kami tidak memiliki masalah di warung itu, Mbah," ujar Asmiyah, yang tidak lain adalah istri Mas Bolo. "Mungkin ada hal yang lainnya yang berkaitan dengan warung kalian itu, Nduk," balas Mbah Surip sambil sesekali memejamkan kedua matanya dan menghela nafas panjang. "Aku harus mencari sumber energi itu, Nduk. Karena kalau tidak dihilangkan, suamimu akan terus merasakan sakit yang sama." "Tapi apa sumber energi hitam itu memang ada di warung tempat Mas Bolo berjualan, Mbah?" tanya Mas Gatot penasaran. "Sepertinya begitu, Mas Gatot. Energiku tidak mampu menembus tabir yang menghalangi warung itu. Jadi memang sudah seharusnya kita ke sana," jawab Mbah Surip menjelaskan. Mbah Surip kemudian mempersiapkan serangkaian ritual untuk mengusir energi negatif yang ada di dalam tubuh Mas Bolo. Dia meminta keluarga Mas Bolo untuk tetap tenang dan membantu mendoakan selama proses itu berlangsung. Dengan alat-alat ritualnya seperti dupa, bunga, dan air yang disebut air suci, Mbah Surip mulai melantunkan mantra-mantra secara khusus. Asap dupa memenuhi ruangan, menciptakan suasana yang terasa sangat mencekam dengan aura mistis yang sangat-sangat kental. Selama ritual berlangsung, Mas Bolo merasakan rasa panas di beberapa bagian tubuhnya. Juga kepalanya terasa semakin berat. Namun, dia tetap tenang dan mengikuti arahan Mbah Surip. Ritual pun berlangsung selama beberapa jam hingga membuat Mbah Surip mengeluarkan keringat banyak yang membasahi baju hitam dengan motif batik warna coklat yang dia kenakan. Secara perlahan, kondisi Mas Bolo mulai membaik. Sakit kepala yang luar biasa itu berangsur-angsur menghilang dan kesehatannya pulih kembali. Tapi Mbah Surip tetap memintanya untuk mendatangi warung Mas Bolo untuk memastikan kalau sumber energi hitam yang membuat Mas Bolo jatuh sakit itu sudah tak ada lagi. Beberapa hari berikutnya, Mas Bolo bersama dengan Mas Gatot dan keluarganya mengantar Mbah Surip ke warung yang dia miliki. Setibanya di sana, Mbah Surip segera menggelengkan kepalanya karena dia merasakan energi negatif yang cukup besar dengan tabir pelindungnya yang sangat-sangat kuat. Mbah Surip mulai berjalan mengelilingi warung, memperhatikan setiap sudut dengan seksama, hingga akhirnya dia berada tepat di depan warung yang tutup dengan rolling door itu. Seketika setelah Mbah Surip berhenti, dia langsung mengeluarkan keris pusakanya. Tak lama setelah itu, dia berhenti di sudut warung yang tampak biasa. Dia merasakan sesuatu yang aneh di tempat itu. Dengan gerakan tangannya yang menggenggam bilah keris hitam itu, Mbah Surip kemudian membaca sebuah mantra kejawen hingga membuat tubuhnya gemetar. Setelah beberapa saat bertarung dengan energi hitam yang ada di sana, Mbah Surip lalu mengarahkan keluarga Mas Bolo untuk membantunya membersihkan area itu dengan cara menggali di bagian yang diyakininya terpendam sesuatu di sana. "Sebaiknya digali sekarang saja, Mas Gatot, karena aku tidak bisa mengunci benda yang terkubur di sana lebih lama lagi. Dan itu baru satu sumber yang kita temukan. Sepertinya masih ada beberapa sumber energi jahat lainnya yang dikubur di tempat ini," ujar Mbah Surip menjelaskan kepada Mas Gatot dan Mas Bolo. Mas Bolo pun meminta sang istri membuka warung miliknya karena merasa tak enak berada di depan warungnya sendiri. Tapi Mbah Surip melarangnya dan meminta Mas Bolo serta Mas Gatot untuk cepat menggali tempat yang telah dia tunjuk. Dengan perasaan cemas namun penuh harapan, Mas Bolo dan Mas Gatot pun mulai menggali di sudut warung yang tadi ditunjukkan oleh Mbah Surip. Mereka menggali bagian tanah itu dengan menggunakan pacul dan linggis untuk menggali lebih dalam. Sementara Mbah Surip terus melantunkan doa-doa dan mantra untuk melindungi mereka dari energi negatif yang mungkin saja muncul.
Setelah cukup dalam menggali, mereka menemukan sebuah benda yang terbungkus kain putih. Dengan hati-hati, Mas Gatot mengangkat benda itu ke permukaan. Setelah berhasil diangkat, Mbah Surip meminta Mas Bolo untuk menutup kembali lubang bekas galian itu. Kemudian, Mbah Surip membuka benda yang terbungkus kain putih tersebut. Betapa terkejutnya Mas Bolo, Mas Gatot, dan juga keluarga dari Mas Bolo ketika melihat ada beberapa benda yang tampak seperti jimat yang dipenuhi dengan simbol-simbol aneh yang terasa sangat jahat. Mereka tak menyangka jika apa yang dikatakan oleh Mbah Surip adalah sebuah kenyataan dengan ditemukannya benda-benda aneh itu. Dengan kemampuannya, Mbah Surip segera menetralisir energi jahat yang ada di benda itu, kemudian melakukan ritual pemurnian yang lebih kuat. Setelahnya, Mbah Surip kembali membungkus benda itu dan meminta Mas Gatot untuk membakarnya di tempat itu juga. Masih ada beberapa benda lagi yang terkubur di sini, Le. Dan sepertinya butuh waktu lama untuk membersihkan tempat ini, ucap Mbah Surip yang membuat Mas Bolo dan semua orang yang ada di sana merasa terkejut dibuatnya. Setelah merasa tak lagi memiliki energi untuk mencari beberapa benda yang diyakini masih banyak terkubur di sana, Mbah Surip meminta Mas Bolo dan Mas Gatot untuk meninggalkan warung bakso itu demi keselamatan mereka semua. Dengan perasaan cemas dan bingung, mereka pun segera meninggalkan warung itu. Mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh Mbah Surip agar tak terjadi sesuatu yang lebih buruk lagi, dan dengan harapan pula agar semua masalah dapat terselesaikan dengan baik. Meski tampak lelah serta keringat membasahi seluruh tubuh Mbah Surip, ia tetap menunjukkan keteguhan dan keyakinan bahwa langkah ini adalah yang terbaik untuk keselamatan Mas Bolo sendiri. Sesampainya di kontrakan Mas Bolo, Mbah Surip pun terlihat sudah sedikit mulai tenang. Mas Gatot yang merasa sangat penasaran pun kembali bertanya pada Mbah Surip, "Ngapunten, Mbah, tadi saya perhatikan sepertinya sampean sedang merasakan sesuatu yang sangat berat," ujar Mas Gatot berbisik pada Mbah Surip. "Berat, Le. Ini bukan sekedar teluh biasa. Tujuan orang yang menaruh teluh di warung ini sebenarnya hanya meminta Mas Bolo untuk segera pergi dan mengosongkan tempat itu. Di warung itu ada 7 jin perewangan yang membuat warung itu sepi pembeli dan membuat Mas Bolo sakit." "Edan, mosok sampai sebahaya itu, Mbah?" tanya Mas Gatot yang langsung dibalas anggukan kepala oleh Mbah Surip. "Lah, apa yang sebenarnya dicari orang itu toh, Mbah?" "Aku belum bisa menjelaskannya secara gamblang karena jin perewangan seorang dukun sakti itu terus memaksaku buat pergi dari warung itu. Bahkan mereka juga mengancam agar aku tidak ikut campur dalam urusan ini," balas Mbah Surip menjelaskan apa yang telah dia ketahui dari makhluk-makhluk gaib yang ada di warung bakso itu. "Sepertinya kalau hanya sendirian aku tidak mampu membantu kalian, Le. Karena terus terang dukun yang menanam guna-guna di warungmu itu adalah dukun sakti dan punya banyak sekali jin perewangan," imbuh Mbah Surip yang tentunya membuat Mas Bolo dan Mas Gatot tercengang mendengarnya. "Lalu bagaimana, Mbah? Apa yang harus kita lakukan?" "Aku membutuhkan bantuan kalian. Di malam Jumat Wage nanti kita akan memusnahkan semua benda pengantar teluh yang ada di warung itu, supaya bisa mengetahui siapa yang sudah tega mengganggu usahamu itu, Le," ujar Mbah Surip dengan mantap. Mas Gatot dan Mas Bolo pun terlihat sangat siap untuk membantu Mbah Surip. Walau memiliki resiko yang sangat besar, tapi Mas Gatot memiliki alasan tersendiri dengan kesiapan yang telah dia miliki dalam hal-hal gaib. Sementara itu, Mas Bolo ingin tahu siapakah orang yang menaruh dendam atau tidak menyukainya, atau mungkin malah merasa tersaingi dengan usahanya yang sempat maju itu. Mbah Surip pun merasa sangat terbantu atas kesanggupan mereka berdua. Dengan penuh rasa tanggung jawab, dia mulai menyusun sebuah rencana untuk mencari tahu lebih dalam siapakah sosok-sosok makhluk gaib yang ada di warung bakso milik Mas Bolo itu. Dia memutuskan untuk melakukan ritual lebih mendalam lagi agar dapat mengungkap semuanya. Setelah menjelaskan, Mbah Surip meminta Mas Gatot untuk mengantarnya pulang dan menjemputnya lagi di hari Kamis Pon setelah jam 12 siang. Karena memang rencananya mereka akan membersihkan warung itu pada malam Jumat Wage. Tanpa pikir panjang, Mas Gatot pun langsung mengantarkan Mbah Surip pulang. Singkatnya, Kamis pun tiba
Setelah jam 12 siang, Mas Gatot kembali menjemput Mbah Surip. Mbah Surip tampak tenang dan terlihat sangat siap untuk menghadapi apapun yang ada di warung bakso milik Mas Bolo itu. Setibanya di rumah Mas Bolo, Mbah Surip segera menjelaskan kembali rencana yang telah dia persiapkan, juga mempersiapkan sebuah ritual besar yang akan mereka lakukan malam nanti. Sore itu, Mas Gatot terlihat membawa tas gendong berukuran sedang, dan sepertinya dia membawa sesuatu sebagai bekal untuk membantu Mbah Surip dalam ritual malam nanti. Mbah Surip yang terus memperhatikan tas yang dibawa Mas Gatot pun tersenyum dan menyadari betapa sungguh-sungguhnya Mas Gatot dalam membantu Mas Bolo kala itu. Apa yang kamu bawa, Le? Tanya Mbah Surip dengan suara lembut. Mendengar pertanyaan Mbah Surip, Mas Gatot pun membuka tasnya dan menunjukkan beberapa benda yang ada di dalamnya. Betapa terkejutnya Mbah Surip ketika melihat benda pusaka yang sangat dikenalnya berada di dalam tas gendong milik Mas Gatot. Keris Kiai Topan, ujar Mbah Surip sambil tersenyum. Mendengar apa yang dikatakan oleh Mbah Surip, Mas Gatot pun terkejut karena dia tak menyangka Mbah Surip dapat mengenali keris pusaka yang dia bawa. Padahal baru pertama kalinya Mas Gatot membawa keris pusaka itu keluar dari dalam rumahnya setelah almarhum kakeknya memberikan keris itu padanya. Keris itu memang memiliki nilai historis dan mistis yang tinggi dalam keluarga Mas Gatot. Kakeknya juga pernah bercerita jika keris itu bukan sembarang keris. Itu diwariskan turun-temurun dari nenek moyang mereka yang konon memiliki kekuatan supranatural tinggi. Keris itu dipercaya bisa memberikan kekuatan magis bagi para pemiliknya. "Lah, sampean tahu keris ini, Mbah?" tanya Mas Gatot yang merasa sangat penasaran. Aku sangat mengenalnya, Le. Kalau nggak salah, nama kakekmu itu Santoso. Dia itu temanku. Bener, Mbah. Kakek saya, Dipo Santoso. Kalau begitu, malam ini aku akan kembali bertemu dengan sahabatku itu, Le. Sekarang, persiapkan kembang dan dupa yang aku minta kemarin, ucap Mbah Surip yang membuat Mas Gatot tersenyum penuh semangat untuk menghadapi sosok gaib yang ada di warung bakso milik Mas Bolo. Sekitar pukul 9 malam, mereka bertiga datang, ditemani oleh adik sepupunya yang bernama Jamto. Mereka mulai bergerak menuju ke warung tersebut. Setibanya di sana, suasana terasa sunyi dan mencekam. Hawa mistis pun sangat terasa hingga membuat bulu kuduk Mas Bolo meremang. Akan tetapi, Mbah Surip dengan tenang terus meyakinkan Mas Bolo agar tak merasa takut malam itu. Setelah masuk ke dalam warung, Mbah Surip langsung mengajak Mas Gatot menuju ke ruang belakang. Mereka segera memulai persiapan untuk membersihkan warung itu dengan cara menarik benda-benda yang terkubur secara gaib di sana. Mas Gatot dan Jamto menyiapkan dupa dan lilin, sementara Mas Bolo menyiapkan air yang sudah dibawanya dari rumah serta beberapa benda pusaka yang dipinjamkan Mbah Surip agar dapat melindunginya dari serangan gaib. Dalam suasana yang terasa semakin mencekam, Mbah Surip mulai menyiramkan air doa dan juga kembang 7 rupa yang memang sudah dipersiapkan. Sambil terus melafalkan doa dan mantra, Mbah Surip terlihat menempelkan keris pusakanya di bagian kening, seraya memberi penghormatan kepada sosok gaib yang ada di dalamnya. Tak lama setelah itu, Mbah Surip meminta Jamto dan Mas Bolo untuk menggali tempat yang sudah terlebih dahulu ditaburi bunga tadi. Sementara Mas Gatot diminta bersiaga dengan keris pusaka yang dia miliki untuk mengantisipasi adanya gangguan dari makhluk yang mungkin akan menyerang mereka. Mereka kembali menemukan beberapa jimat hitam lagi yang tersembunyi dengan sangat rapi. Mbah Surip segera mengunci energi dari jimat yang dia temukan untuk memastikan bahwa energi jahat yang ada di sana sudah benar-benar hilang. Selama proses itu, suasana warung pun perlahan mulai berubah. Energi buruk yang tadinya sangat kuat, perlahan tapi pasti mulai menghilang, digantikan dengan aura yang lebih sejuk. Setelah mengangkat 3 benda yang terkubur di dalam warung itu, Mbah Surip kemudian meminta Mas Jamto dan Mas Bolo untuk membakar ketiganya secara langsung. Mas Bolo juga merasakan tubuhnya kembali menjadi ringan dan pandangan matanya terasa lebih terang. Akan tetapi, permasalahan yang sebenarnya baru muncul ketika Mbah Surip, Mas Bolo, Mas Gatot dan Jamto selesai membakar semua benda yang dia temukan. Tiba-tiba saja, ruangan tempat mereka berada terasa sangat panas, disertai dengan adanya suara ledakan dari arah atas ruko itu. Mereka semua terkejut dan segera berhenti dari apa yang sedang mereka lakukan. Mbah Surip dengan cepat membaca mantra pelindung, sementara Mas Bolo dan Jamto berusaha memadamkan api dari benda-benda yang terbakar dengan air doa.
Mas Gatot sendiri juga langsung mengarahkan keris pusakanya ke arah suara ledakan yang terdengar. Mbah Surip meminta mereka semua untuk tenang dan tetap fokus. Dia tahu bahwa mereka sedang menghadapi makhluk gaib yang sangat kuat dan berbahaya. Mas Bolo, meskipun dia juga takut, namun dia tetap berdiri tegak di samping Mbah Surip. Mbah Surip juga merasakan keteguhan di dalam hatinya yang didorong oleh keinginan yang kuat untuk melindungi keluarganya serta usahanya. Mas Gatot dengan pengetahuan tentang hal gaib segera membantu Mbah Surip dengan langkah penuh keyakinan, membaca doa dan mantra yang telah dia kuasai. Setelah melakukan pertempuran gaib dengan saling beradu energi, akhirnya Mbah Surip memutuskan untuk mengambil langkah drastis. Dia memasukkan makhluk gaib yang menjadi perewangan seorang dukun yang mengirimi santet kepada Mas Bolo ke dalam tubuh Jamto. Seketika, Jamto tak sadarkan diri. Ia lalu mulai menggeram dengan suara yang menakutkan. Mas Bolo dan juga Mas Gatot segera memegang Jamto erat-erat, memastikan dia tak melukai dirinya sendiri atau orang lain. Energi negatif yang kuat terasa di sekitar mereka, dan itu membuat suasana menjadi semakin mencekam. Mbah Surip terus membaca mantra aji untuk dapat segera melemahkan sosok makhluk gaib yang kini berada di dalam tubuh Jamto. Jamto pun meronta dengan kekuatan yang tak wajar. Matanya terbuka lebar, namun seluruh bola matanya berwarna putih tanpa ada bagian hitamnya. Suara geramannya semakin keras, tubuhnya juga bergetar hebat. Mbah Surip dengan tekad kuat terus membaca mantra sambil menarik semua energi negatif dari tubuh Jamto, kemudian memindahkannya ke dalam sebuah jimat pelindung yang telah disiapkan. Energi di ruangan tersebut semakin memanas, seolah-olah ada pertempuran gaib yang tak terlihat sedang berlangsung. Asap dupa juga semakin pekat, menyebar ke seluruh ruangan, menciptakan atmosfer yang penuh dengan ketegangan. Meskipun tampak lelah, Mbah Surip tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Lelaki yang usianya sudah lebih dari 80 tahun itu terlihat mengeluarkan seluruh kemampuannya malam itu. Setelah beberapa saat kemudian, energi negatif yang kuat pun mulai berkurang. Tubuh Jamto yang awalnya tegang mulai mereda dan tak lagi bergetar. Geramannya juga perlahan tak lagi terdengar. Lepaskan dia, Le. Ambil pusakamu dan tunjuk ke arah temanmu ini, ujar Mbah Surip, meminta Mas Gatot melakukan apa yang tadi dipintanya. Tanpa menunggu, Mas Gatot pun perlahan melepaskan tubuh Jamto dan mengambil kerisnya yang dia letakkan di atas meja ketika dia memegangi tubuh Jamto tadi. Sementara itu, Mas Bolo terlihat kebingungan dengan tetap memegangi tubuh Jamto dengan sangat erat. Siapa yang menyuruhmu untuk berada di sini? Tanya Mbah Surip kepada sosok makhluk gaib yang ada di tubuh Jamto. Kitandu, aku hanya pesuruhnya. Tolong lepaskan aku, ucap Jamto dengan suara serak dan terdengar mengerikan itu. Siapa yang menyuruh Kitandu untuk menempatkanmu di sini? Tanya Mbah Surip yang hanya dibalas dengan gelengan kepala oleh Jamto. Mengetahui jika makhluk itu tak mau memberitahu siapa yang menyuruh seorang dukun yang bernama Kitandu itu, Mbah Surip langsung memberikan tanda kepada Mas Gatot untuk mengarahkan keris pusakanya. Betapa terkejutnya Mas Gatot ketika melihat reaksi sosok makhluk itu. Sosok itu nampak ketakutan ketika melihat keris itu. Aku hanya diminta membuat usaha di sini, Bangkut, Le. Aku hanya diminta oleh majikanku, ujar sosok itu. Siapa yang menyuruh majikanmu? Bayu. Setauku orang itu bernama Bayu, jawab sosok itu sambil menggeliat. Sekarang pergilah ke tempat orang yang menyuruhmu dan juga majikanmu. Lakukan seperti apa yang telah kamu lakukan kepada pemilik warung ini, ujar Mbah Surip dengan tegas. Setelah mendapatkan jawaban dari sosok itu, Mbah Surip pun langsung melepas energi pengunci yang sedari tadi membelenggu makhluk gaib tersebut di dalam tubuh Jamto. Dan dengan seketika, tubuh Jamto pun terkulai lemas. Beruntungnya Mas Bolos dari tadi masih terus memegangi tubuh Jamto dan dengan sigap menahan tubuhnya agar tak terjatuh. Jika besok ada yang datang ke rumahmu untuk minta maaf, maafkanlah orang itu, Le, ujar Mbah Surip yang telah dimengerti oleh Mas Bolo. Setelah Jamto kembali tersadar, Mbah Surip pun langsung memberikan air yang telah dia doakan. Dan seketika setelah keadaan kembali membaik, Mbah Surip pun mengajak Mas Bolo, Mas Gatot, dan juga Mas Jamto untuk pulang ke rumah Mas Bolo. Keesokan harinya, sekitar pukul 9 pagi, ketika Mas Bolo, Mbah Surip, dan Mas Gatot, serta beberapa orang kerabat Mas Bolo sedang berbincang, tiba-tiba saja datang dua orang pemuda bersama satu orang yang tak asing lagi
bagi Mas Bolo dan juga istrinya. Orang itu tak lain tak bukan adalah Pak Bayu, sang pemilik ruko yang disewa dan dijadikan warung bakso oleh Mas Bolo. Kedatangan Pak Bayu memang sudah ditunggu oleh Mbak Surip yang semalam meminta makhluk gaib yang telah lama mengganggu Mas Bolo serta usaha warung baksonya. Dan dengan wajah yang terlihat sangat pucat, Pak Bayu pun langsung mengutarakan maksud kedatangannya. Dengan wajah yang dipenuhi rasa malu, Pak Bayu pun segera mengakui semua kesalahannya dan meminta maaf pada Mas Bolo. Mendengar pengakuan itu membuat Mas Bolo dan keluarganya cukup kesal. Akan tetapi Mbah Surip mengingatkan kembali apa yang telah dikatakannya semalam pada Mas Bolo ketika dia masih berada di warung baksonya. Setelah dapat memaafkan Pak Bayu, Mas Bolo pun mengajak Pak Bayu ke ruko miliknya yang masih berstatus disewa dan dijadikan warung oleh Mas Bolo. Di sana Mas Bolo akhirnya memutuskan untuk mengakhiri kontrak ruko tersebut dengan meminta kembali sisa uang terhitung dari sisa masa sewanya. Mas Bolo pun akhirnya mencari tempat berdagang baru dan alhamdulillah kini usahanya masih berjalan dengan banyak pelanggan setia yang baru. Sekian cerita yang bisa Bang Bet sampaikan. Mari kita ambil semua pesan dan amanat yang terkandung di dalam cerita ini. Kalau kita memang bersaing, bersainglah dengan sehat. Jangan pernah menggunakan bantuan-bantuan dari makhluk gaib seperti ini, karena pada akhirnya kita sendirilah yang akan dirugikan. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.